Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadianto dengan NIM I1B1200022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan awal mula terbentuknya sebuah bahasa. Awal mula terbentuknya sebuah bahasa itu sejak ditemukannya Pithecanthropus atau tengkorak-tengkorak yang terdapat di Mojokerto, Sangiran, dan Trinil oleh Teuku Jacob. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat diperkirakan bahwa manusia-manusia tersebut sudah mampu berkomunikasi secara linguistik meskipun masih dalam kondisi terbatas dan juga harus dibantu oleh isyarat-isyarat tubuh yang sudah memiliki prabahasa. Selanjutnya adalah teori-teori awal mula terbentuknya sebuah bahasa. Teori yang pertama yaitu adalah teori tekanan sosial, di mana teori ini dikemukakan oleh Adam Smith di dalam sebuah bukunya yang berjudul The Theory of Moral Sentiments. Teori ini menjelaskan apabila ingin menyatakan suatu objek tertentu, maka akan ada pula suatu dorongan untuk menyatakan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi-bunyi yang akan menyatakan objek-objek tersebut yakni dipolakan oleh anggota-anggota kelompok dan akan dikenal sebagai tanda untuk menyatakan hal-hal itu. Lebih lanjut, jika pengalaman mereka bertambah, akan ada usaha untuk menemukan bunyi-bunyi baru melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Di mana Adam Smith juga menggambarkan dalam teorinya bahwa seolah-olah manusia sudah mencapai kesempurnaan fisik, di mana sehingga kapasitas mental pada awal perkembangannya juga sudah tercapai. Dalam hal ini, tutur merupakan produk dari tekanan sosial, bukan hasil dari perkembangan manusia itu sendiri. Teori yang kedua adalah teori onomatopetik atau ekoik, di mana teori onomatopetik atau ekoik atau sering disebut imitasi bunyi atau gema, di mana mula-mula teori ini dikemukakan oleh J.G. Herder. Teori ini menyatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. Objek-objek tersebut adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam. Dengan menirukan bunyi tersebut, maka akan terciptalah sebuah kata-kata atau bahasa. Teori selanjutnya yaitu yang ketiga adalah teori kontrol sosial, di mana teori kontrol sosial diajukan oleh Gretsch Andus Laguna dalam bukunya yang berjudul Speech, Its Function and Development tahun 1927 pada bab 1, di mana pada teori ini Laguna membandingkan sebuah pemakaian bunyi-bunyi vokal manusia yang sifatnya masih primitif dengan bunyi yang digunakan pada saat ini. Dalam hal ini ia sependapat dengan James Pearson, yakni lewat pernyataan bahwa permainan vokal adalah unsur yang penting pada sebuah timbulnya bahasa. Yang keempat adalah teori kontak, di mana pencetus teori ini adalah G. Revers yang dituangkan dalam sebuah bukunya yang berjudul The Origins and Prehistory of Language. Revers menjelaskan dalam bukunya bahwa hubungan sosial pada makhluk hidup memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain tidak dapat memberikan kepuasan kepada tiap-tiap individu, di mana pada tahapan interaksi yang lebih rendah, pada tingkat instinktif yaitu kontak spasial atau kontak karena kedekatan jarak fisik, pada perkembangan selanjutnya yaitu kontak spasial tadi akan berubah menjadi sebuah keinginan untuk melakukan sebuah kontak emosional,
Hasil dari kontak emosional dapat berupa timbulnya rasa pengertian, simpati, dan empati pada orang lain. Dan selanjutnya adalah kontak intelektual, yang dimana berfungsi untuk bertukar pikiran, dimana bunyi kontak yang mula-mula lahir adalah teriakan atau cry yang diarahkan kepada lingkungan, bukan kepada individu tertentu. Teriakan tersebut berfungsi membentuk terjadinya sebuah komunikasi dengan sekitar. Akan tetapi belum terbentuk sebuah komunikasi personal. Selanjutnya, panggilan tadi yang diucapkan hanya apabila pendengar berada dalam jangkauan atau pandangan sebuah bunyi. Lalu tahapan terakhir adalah evolusi bahasa, yaitu lahirnya sebuah kata. Akan tetapi, Revers mengatakan bahwa ia tidak mampu membentuk konsep yang memuaskan bagaimana proses panggilan bisa diubah menjadi sebuah kata. Tentu saja hal ini cukup masuk akal apabila dikatakan bahwa kata-kata muncul dari berbagai macam sumber, seperti dari alam, ekspresi emosi, bernafas, dan disertai dengan bunyi. Selain itu, banyak juga spekulasi lain yang mengatakan terkait dengan munculnya sebuah bahasa. Jadi, di dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan suatu pertumbuhan atau evolusioner bersama dengan perkembangan manusia. Teori yang terakhir atau yang kelima adalah teori dari Hockett-Archer, di mana di dalam bukunya yang berjudul The Human Revolution, Hockett dan Robert Archer memperhitungkan terjadinya evolusi yang dialami oleh manusia secara menyeluruh, di mana teori ini disusun berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana guna untuk mengetahui bagaimana terjadinya sebuah bahasa pada manusia. Apa yang dilakukan oleh Hockett dan Archer ini merupakan sebuah sintesis atas penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana yang lain di bidang bahasa. Dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa sekitar 2-1 juta tahun yang lalu, makhluk yang disebut proto-hominoid sudah memiliki sebuah sistem atau semacam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan primata yang lainnya. Di mana primata ini memiliki sistem komunikasi yang disebut call atau panggilan, di mana call ini terbagi menjadi 6. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Makhluk ini hidup di antara pohon-pohon berkelompok dan sudah menggunakan sebuah peralatan yang masih bersifat kasar seperti kayu, batu, dan sebagainya. Tapi dewasa ini, sejauh ini sistem komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi Gibbon modern yang dimana berkembang menjadi bahasa nenek moyang manusia atau bahasa yang digunakan hingga sekarang. Dan sistem yang kedua adalah sistem komunikasi proto-hominoid yang sama dengan sistem komunikasi Gibbon modern. 6 panggilan yang menjadi sebuah sistem call atau panggilan pada proto-hominoid, yaitu yang pertama ada call yang menandakan adanya sebuah makanan. Yang kedua adalah call yang menyatakan adanya sebuah bahaya. Yang ketiga adalah call yang menyatakan keinginan untuk bersahabat. Yang keempat adalah call yang menunjukkan di mana seekor gibbon berada tidak pada kelompok mereka atau terpisah atau tersesat dari rombongan yang lain. Yang kelima adalah call untuk perhatian seksual atau menarik pasangan. Yang keenam adalah call untuk menyatakan sebuah kebutuhan perlindungan. Di mana untuk membedakan keenam call tersebut, setiap call harus bervariasi dan berbeda dibandingkan dengan call lainnya. Bisa berbentuk perbedaan nada atau intensitas atau lama dari nada tersebut.
Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.